أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Baik, sahabat sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara NBA ya, ngobrol bareng Abah. Ya, Abah sebuah komunitas yang beranggotakan ya orang-orang yang insya Allah ingin hijrah, berpindah dari mungkin masa lalunya yang penuh dengan kelaman apa ya Mas ya, ke arah yang lebih baik tentunya. Nah, pada malam hari ini sahabat sekalian, insya Allah tema kita yaitu tentang ekonomi syariah. Ya, malam hari ini kita bersama Abah Hasna. Insya Allah kita akan melanjutkan lagi tentang ekonomi syariah. Cuman untuk malam hari ini akan lebih khusus kita bahas masalah leasing ya. Jadi malam hari ini kita khusus
ya membahas masalah leasing. Karena di tengah masyarakat ya yang namanya leasing mungkin bukan sesuatu hal yang aneh, ya hal yang lumrah. Bahkan terkadang orang kalau nggak punya utang di leasing kayak seolah-olah manusia aneh gitu ya. Pada malam hari ini sebenarnya dalam agama kita sistem leasing yang berada di masyarakat itu sebenarnya sesuai dengan syariah ataukah tidak. Karena di pertemuan yang sebelumnya kita bahas ya namanya pemerolehan harta tidak sekedar kita asal, tapi bagaimana harta yang kita peroleh itu memang betul-betul sesuai dengan tuntunan syariah. Karena keberkahan itulah yang kita cari sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tentunya juga tidak henti-hentinya kita selalu bersholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu berada dalam petunjuk Allah dan bimbingan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat sekalian, langsung saja kita akan bahas bersama narasumber kita pada malam hari ini, tentunya tentang bahasan leasing. Ya, sebelum tanya jawab, silakan bagi sahabat sekalian yang ingin bertanya, berkomentar, ya silakan bisa langsung lewat kolom komen ya di layar FB sahabat sekalian. Silakan pertanyaannya bisa langsung dan jangan lupa juga bisa like ya, kemudian bagikan siaran live ini ya, insya Allah ada ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tentunya ketika kita menjadi wasilah untuk hal-hal yang baik, insya Allah kita akan juga memperoleh pahala atau kebaikan dari apa yang kita bagikan. Baik sahabat sekalian, langsung saja silakan kepada Abah Hasna ya, Abu Hasna. Kalau kita lebih enaknya manggilnya Abah aja katanya, ini acara Abah biar lebih familiar, enak manggilnya katanya Abah saja. Baik, silakan untuk pembukaannya dulu tentang leasing ini gitu ya. Bagaimana menurut konsep Islam bagaimana dan kenapa kok sekarang masyarakat ya mungkin mengenai leasing ini menjadi sesuatu hal yang biasa dan seolah tidak merasa bersalah. Bahkan kadang tidak sedikit juga yang merasa rugi gitu kan. Ada peluang kayak gini gampang dapat misalkan kendaraan atau barang-barang menggunakan sistem leasing kok tidak dipergunakan, seolah menjadi hal yang sangat aneh, hal yang sangat rugi. Padahal kita belum tentu dari sisi syar'inya bagaimana. Baik sahabat sekalian, silakan kepada Abah Hasna untuk memberikan gambaran tentang leasing ini. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia serta nikmat yang Allah berikan. Salawat serta salam pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat, tabi'in dan seluruh umatnya. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini kita masih bisa bersama-sama thalabul ilmi dalam ekonomi Islam. Ya betul, nanti kita akan bahas leasing. Tapi sebelum leasing ini kita akan bahas ya, sebelum leasing itu ada ya, apa sebenarnya yang kejadiannya. Ya, definisi kalau dalam bahasa Indonesia itu definisi itu menjadi sangat penting ya. Karena definisi itu menentukan arah langkah Pak? Arah langkah tujuan seseorang kepada apa yang akan dicapai di garis finishnya ya. Nah, itulah yang penting. Jadi, definisi ini juga sangat penting didefinisikan. Biasanya bagi para pebisnis, usahawan, entrepreneur atau bisnismen, kata sukses adalah kata-kata yang paling dipuja, diandai-andaikan, diimpikan dan diharapkan ya, tentu saja. Ada seorang ibu mungkin mendidik anaknya, "Nak, kamu saya didik dari kecil dari sini sampai nanti besar supaya jadi sukses," kayak gitu ya. Dan inilah yang menjadi kunci pentingnya. Apa itu definisi sukses sebenarnya gitu ya. Pada saat ini kan definisi sukses itu kabur dan kabar gitu ya, ngabar bahasanya gitu ya. Karena
ternyata ketika kita mendefinisikan sukses itu adalah eh, definisi yang berasal dari sesuatu yang bukan berasal dari Al-Quran. Nah, definisi sukses yang kemarin-kemarin mungkin kita dapatkan dari coach-coach ya. Coach-coach mungkin dari trainer-trainer yang sekuler atau bahasanya yang dari multi level, dari asuransi dan sebagainya. Sukses itu adalah definisinya sebagai berikut. Jika kita sebagai pribadi, sebagai business owner atau sebagai bisnis itu bisa menghasilkan uang yang berlipat ganda. Kemudian rumahnya mewah, mobilnya mewah, tanahnya di mana-mana, di dalam dompetnya kartu kreditnya atau ATM-nya bejibun gitu. Dia tidak kenal halal haram. Yang penting nongkrong-tongkrongannya di dalam garasinya mau Ferrari, mau BMW, mau apa namanya Mercedes dan lain sebagainya. Yang penting itu. Jadi definisi itulah yang melekat dan telah tersibgohkan di dalam kaum muslimin ya, wabil khusus kepada pebisnis muslim, entrepreneur muslim, bisnismen muslim dan sebagainya. Jadi itulah definisi kalau dia dagang ya harus sukses seperti itu. Kalau enggak ya bukan apa dikategorikan bisnisnya gagal gitu ya, bisnisnya tidak sukses, failed. Kalau bahasa Inggrisnya failed, gagal total, gatot gitu ya, gagal total. Nah, definisi inilah yang tadi sudah mendarah daging ya, mendarah daging di dalam kaum muslimin, bahkan wabil khusus seperti tadi bisnismen, entrepreneur muslim, pengusaha muslim dan sebagainya. Nah, tadi sehingga dia tidak mengenal halal haram. Seperti tadi pengen nanti misalkan pengen rumah, pengen motor, pengen mobil, ya semuanya lewat. Bahasanya enggak apa namanya? Enggak kenal halal haram. Nah, itu yang sudah terjadi. Maka akan kita luruskan dengan definisi sukses yang satu lagi, yaitu yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah. Nah, ini yang menjadi penting. Bahwa kita, apa sih definisi sukses itu? Ketika definisi sukses itu kita, kita cari dalam Al-Quran, ternyata ya kita akan kembali kita tanyakan kepada sang penciptanya. Apa sih tujuan kita hidup di dunia? Ternyata kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka definisi sukses di sini dalam rangka adalah terikat dengan hukum syara. Ya, hukum syara di dalam Islam ada wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Jadi segala perbuatan itu terikat dengan itu semuanya. Kalau wajib dan sunnah kita kerjakan, kalau makruh, mubah, dan sampai haram itu kita tinggalkan gitu. Nah, itulah maka definisi sukses yang sebelah sini ini, yang tadi yang mungkin didapatkan dari trainer-trainer kontemporer, ya ada siapa si A, si B, termasuk Tung Desung Waringin ya saya sebutkan karena dia bukan non muslim, atau Mario Teguh dan sebagainya, ya seperti itu. Pengen definisi sukses ya seperti itu. Tetapi kita harus balikan pemikiran itu bahwa definisi sukses itu adalah kita terikat dengan hukum syara, wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Terikat, tidak keluar dari bingkai-bingkai tersebut. Ya mungkin bakul ciwal itu lebih sukses, dia lebih barokah hartanya, bersih hartanya daripada pengusaha properti yang semuanya KPR, BTN, ataupun pengusaha-pengusaha yang ternyata semuanya adalah rekening koran, surat utang negara, obligasi dan sebagainya. Yang mungkin dia asetnya triliunan, omsetnya triliunan, tapi di sini bakul cilok mungkin asetnya, omsetnya ya puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, atau bahkan ya di bawah UMKM gitu kalau bahasa sekarangnya. Nah itu ini penting sekali karena kalau tidak kalau dia masih mendefinisikan sukses seperti ini tadi, yang penting dia punya rumah mewah, mobil mewah, maka langkah-langkahnya pun akan dilakukan yang salah juga. Nah, seperti tadi nanti akan dia mengambil pengen punya mobilnya lewat leasing. Bahasanya 5 juta bisa bawa pulang Avanza, bisa bawa pulang Xenia, bawa pulang Pajero dan sebagainya. Bayangkan. Padahal sesuatu di situ ada sesuatu yang haram atau sesuatu akad yang bermasalah, 2 akad yang batil, kemudian ada hal-hal yang lainnya dan sebagainya yang itu melanggar syariah. Nah, ini menjadi sangat penting di sini ya. Jadi kunci sukses, definisi sukses itu menjadi dorongan seseorang itu untuk mencapai meraihnya. Bagaimana kalau dalam Islam itu bagaimana kita mencari harta itu dengan cara yang tepat gitu ya, bukan cara yang cepat gitu ya. Cara cepat seperti tadi ya, mungkin leasing. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah,
semuanya bahwa kita harus tahu leasing itu lahir dari siapa gitu kan. Ibarat anak, kita punya anak pasti punya bin, punya nasab ya. Misalkan si fulanah bin si bin siapa kayak gitu udah jelas gitu ya. Si fulan bin siapa gitu udah jelas. Maka leasing ini sudah jelas pula. Leasing ini ternyata kalau kita telusuri nasabnya, leasing, leasing, kemudian pegadaian, bank, bursa saham dan sebagainya, ini lahir dari rahim, yaitu rahim akidah kapitalisme sekuler gitu ya. Jadi dari Rockefeller ya, kalau tak kemarin apa booming namanya Illuminati dan sebagainya, betul. Rockefeller lah dari rahim kapitalisme itulah lahir yang namanya lembaga-lembaga yang memang akan melahirkan sebagai mesin penyedot uang, yaitu akan menjadi mesin yang menghancurkan sistem ekonomi dunia. Yaitu dilahirkannya bank, asuransi, koperasi, dan salah satunya adalah leasing yang mungkin sudah menjamur bagaikan apa namanya cawan di musim hujan. Jadi merebak di mana-mana. Ya, sampai sekarang kalau dulu mungkin motor, peralatan berat, sekarang itu lemari es pun sudah pakai leasing, bahkan setrika pun pakai leasing gitu ya. Luar biasa sekali. Jadi iya, ibarat pipanya itu sekarang bukan pakai pipa yang besar lagi, pakai pipa-pipa yang kecil pun apa mereka itu menyedot apa namanya? duit umat itu semakin ke bawah sekali. Sehingga kita pun terjebak. Nah, itulah maka disinilah jebakan-jebakan maut dalam kehidupan kita yang seolah-olah itu adalah menjadi cara cepat dan yang akan mensukseskan dia, menjadikan dia mungkin karena gorizah apa namanya keyakinannya dia akan kalau punya ini dia gengsinya naik, dia punya ini apa namanya stratanya naik, punya ini dia akan menjadi wibawanya naik dan sebagainya, derajatnya naik kayak gitu. Nah, maka itu akan dilakukan. Padahal itu sesuai apa tidak sesuai dengan apa ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, ajaran Islam itulah yang mestinya. Nah, ini mungkin yang harus kita terus kita secarkan gitu ya. Karena sekali lagi ketika kita mendakwakan ini karena mereka sudah terbiasa dengan itu, kita mendakwakan ini, mereka lah seakan-akan yang menjadi apa namanya penjaganya kayak gitu ya. Bukannya malah mereka tersadarkan, mereka akan menjadi secara tidak sadar menjadi penjaga itu lembaga-lembaga yang sudah mencengkeramnya. Nah, ibarat vampire, dia menggunakan topeng apa namanya itu? Topengnya ya siapa gitu. Padahal dia adalah hanya memakai topeng saja. Sebenarnya dia akan menggigit kita yang luar biasa sampai kita lemas dan tidak berdaya. Nah, maka tadi sudah saya jelaskan bahwa leasing itu lahir dari rahim sistem ekonomi kapitalisme yang di situ bukan untuk menjadikan kita sukses secara hakiki, tapi hanya kita akan menjadi isapan dia, isapan mereka ibarat vampir tadi akan menjadi isapan darah. Kita itu akan menjadi isapan darah mereka. Kita akan menjadi mesin duitnya mereka, ya. Luar biasa sekali. Kita hanya mungkin di kamuflasenya, di talbis ya bahasa agamanya, di talbis. Anda akan menjadi kaya, akan menjadi begini sebagainya. Padahal nanti dalam waktu yang nggak lama Anda akan menjadi orang-orang yang kelimpungan ya. Lapangan itu leasing bikin pusing saja kayak gitu ya. Mungkin itu awalan dari saya. Pertama tentang definisi sukses itu harus dirubah. Kalau yang sementara ini begini harus dirubah seperti ini. Kemudian kita harus mengetahui siapa dia itu leasing dan apa namanya lembaga-lembaga kontemporer yang ada siapa, karena jangan sampai kita menyangka itu adalah apa namanya cantelan kita, tumpuan kita untuk menjadi tadi sukses secara hakiki. Padahal dia adalah vampir, dia adalah lembaga yang akan menjadikan kita objek derita yang luar biasa seumur hidup, bahkan mungkin sampai bukan seumur hidup lagi, sampai dunia dan akhirat kayak gitu ya. Itu saja mungkin awalannya. Ya, baik demikian ya tentang ya awal leasing. Ya, jadi definisi sukses dulu apa? Yang terkadang-kadang tidak sedikit di antara kaum muslimin ya yang tidak menyandarkan kepada hukum syara
Ya yang penting sukses ya, punya mobil mewah, punya mobil banyak, rumah mewah, megah dan sebagainya, tanpa dilihat dulu syarat peroleh secara hukum syara itu diperbolehkan ataukah tidak. Jadi intinya kesuksesan itu harus landasannya, terus mindsetnya, pola pikir kita harus rubah. Tidak sekedar hanya perolehannya, tapi bagaimana prosesnya itu sesuai dengan hukum syara ataukah tidak. Baik, sahabat sekalian, ya silahkan bagi yang ingin bertanya boleh langsung di komen di kolom komentar insya Allah, atau kalau WA belum dulu ya, jadi silakan di kolom komen dulu. Silakan yang ingin bertanya tentang leasing, tentang ekonomi syariah, yang subtema kita pada malam hari ini adalah membahas tentang masalah leasing. Silakan boleh bertanya di kolom komen ya tentang leasing dan apa-apa praktek yang di lapangan ya, dilihat dari hukum syara kira-kira diperkenankan atau tidak. Mungkin Abah Hasna ini kita bisa memberikan sedikit gambaran titik-titik mana, mengapakah ya, kenapa ya, bukan mengapa, kenapa ya leasing ini kok dari hukum syara itu ya, kita sekarang bilang saja katakan haram, walaupun nanti kita juga sedikit, mungkin ada yang mengatakan leasing syariah itu bagaimana. Tapi sebelumnya yang pada dasarnya akan kita katakan dulu bersama sesuai dengan banyak sumber dan sebagainya. Katakan itu ketika leasing, kenapa dikatakan leasing itu adalah sebuah akad atau sebuah sistem yang tidak diperbolehkan dalam kita memperoleh harta yang kita punya. Mungkin dari sisi apanya kok bisa tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan pemerolehan harta kita dengan cara menggunakan sistem leasing ini. Silakan. Ya, jadi leasing adalah sistem jual beli kredit di dalam sistem ekonomi kapitalis. Ya, jadi seperti itu. Apa yang menjadi dasar hukumnya haram adalah yang pertama mengandung riba, ya jelas gitu ya. Di sini mengandung riba. Yang kedua, ada terjadi dua akad dalam satu transaksi, jual beli atau sewa. Jadi jual beli dan sewa ini jadi satu kayak gitu ya, jadikan satu kayak gitu kan. Nah, dalam Islam kalau jual beli itu perpindahan kepemilikan itu sudah 100% menjadi milik pembeli gitu ya. Nah, jadi si pembeli mau mengapakan barang itu terserah, mentasarufkannya terserah. Mau dijual lagi terserah, mau dikasihkan terserah, mau dibuang pun terserah kayak gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau sewa itu kepemilikan itu tidak terjadi kepindahan. Nah, misalkan saya menyewa mobil Avanza selama 2 hari, maka 2 hari itu mobil itu harus pulang, bukannya dibawa kabur atau sebagainya menjadi hak milik, bukan ya. Jadi kalau jual beli itu berpindahnya hak milik, kalau sewa itu hanya tidak ada terjadi kepindahan hak milik. Nah, ini jadi satu kayak gitu kan. Ketika dia bisa mengangsur dengan baik berarti dianggap jual beli, tapi kalau tidak, angsurannya tidak tidak bagus, bahkan melambat, bahkan bukan melambat lagi, bahkan bahasanya di blacklist, ini dicabut. Nah, jadi hilang kepemilikannya, yang si pembeli itu hilang, pertama DP-nya, kemudian hilang angsurannya, hilang mobilnya, asetnya. Jadi ketiga-tiganya kalah. Nah, kalau bahasa kita, bandar tetap menang kayak gitu ya. Di mana bandar tetap menang kayak gitu. Nggak akan kalah bandar itu. Nah, iya, betul. Kalaupun tadi nanti mobilnya ringsek dan sebagainya, si bandar itu masih tetap punya namanya asuransi gitu ya. Nah, jadi intinya di situ, leasing itu adalah sistem kredit, penjualan secara kredit ya, tetapi di situ ada yang pertama haramnya dengan jelas, ada unsur riba, kemudian ada unsur dua akad yang terjadi dalam satu transaksi, yaitu akad sewa dan akad jual beli. Ya, leasing di tengah kita sangat menjamur. Ya, mungkin nggak saya sebutkan
Kalau apa namanya, mungkin ada yang tersungging gitu ya. Nah, mungkin di situ intinya di situ ada ribanya, ada dua akun ber yang apa namanya akun dua akun dalam satu transaksi. Dan itu tidak boleh dalam Islam. Ya, baik, jadi kenapa leasing itu ya tidak diperbolehkan alias haram ya singkatnya. Karena tadi minimal karena ada dua tadi gitu ya Pak ya. Yang pertama adalah ada riba yang tahu mungkin sudah sekarang sudah hal yang umum lah riba itu ya. Sudah paham riba itu apa. Bisa bentuknya bunga bank, bisa bentuknya apalagi selain bunga bank. Ya, misalkan bagi hasil koperasi, pokoknya bahasanya bahasa halus semuanya. Jadi caranya langsung misalkan utang piutang ini ribanya sekian, tidak berani gitu ya. Jadi memang sudah didesain begitu indah. Yang namanya riba ya disebutnya bunga dan sebagainya sehingga kaum muslimin menjadi mungkin lebih indah, lebih enak didengar ya. Kalau misalkan riba jelas tahu haramnya. Yang pertama tadi jelas leasing itu ada ribanya. Kemudian yang kedua ada multi akad di sana, ada akad jual beli dan akad sewa gitu ya. Jadi selama katanya kalau belum lunas itu ya itu barang belum milik si pembeli kalau belum lunas. Jadi dia tidak heran ketika namanya kalau menggunakan leasing sewaktu-waktu ketika telat atau berapa bulan nggak bisa bayar bisa langsung diambil karena secara hukumnya undang-undangnya ada apa namanya itu saya lupa ya, judisia fidusia ya. Jadi boleh karena memang itu belum pindah kepemilikan gitu, masih disewakan sebelum lunas. Jadi ada multi akad di sana. Ya, itu kenapa yang namanya leasing itu ini tidak diperbolehkan dalam agama kita. Ya, silakan bagi sahabat sekalian yang ingin bertanya tentang leasing ya. Ya, tentang jual beli menggunakan sistem leasing ini bagaimana hukumnya. Silakan yang ingin bertanya bisa langsung di kolom komen dan jangan lupa untuk bisa membagikan siaran langsung ini. Semoga nanti bermanfaat bagi saudara kita yang mungkin selama ini terjebak gitu ya. Terjebak dalam dunia leasing ya. Perleasingan yang tidak sedikit juga bisa bikin pusing. Kalau lagi pas dapat mungkin senang tapi tiba-tiba ketika suatu saat tidak bisa mampu bayar karena ada namanya rezeki apa kita kan belum jelas. Apalagi kalau pengusaha ya. Ya, pendapatannya belum pasti dan sebagainya. Enggak sekedar pengusaha sebenarnya pegawai juga kadang-kadang ya pusing juga gara-gara leasing ini. Ya, jadi silakan bagi sahabat sekalian yang ingin bertanya ya bisa di kolom komen dan harapannya silakan bisa untuk membagikan siaran ini dan semoga nanti bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang selama ini mungkin ada yang terjebak di leasing dan harapan kita juga berdoa bersama ya semoga segera taubat dapat hidayah ya meninggalkan ya sistem leasing ini. Tapi selanjutnya kalau untuk sistem katanya ada leasing syariah ini ya Pak ya. Leasing syariah sebenarnya ada enggak sih sebenarnya leasing syariah yang katanya sekarang ada si A syariah, si B syariah dan sebagainya. Bahkan ada orang yang tidak beragama Islam pun membuat lembaga yang syariah pula. Ini gimana nih Pak? Ada misalkan leasing syariah bagaimana? Silakan. Ya, jadi seperti tadi lembaga-lembaga kontemporer tadi lahir dari sistem ekonomi kapitalis seperti bank, asuransi dan sebagainya. Sehingga nasabnya jelas ya. Ketika nasabnya sudah jelas, kalau kita melihat ruh atau nyawa dari sistem ekonomi kapitalis adalah riba. Sedangkan sistem ekonomi Islam adalah bagi hasil. Jadi tidak bisa dikawin silang ibaratnya gitu ya. Kalau di dalam pertanian itu dikawin silang nggak bisa gitu. Apalagi ini sudah jelas sangat pertentangannya itu sangat jelas antara ekonomi kapitalis dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam ini bersandar Al-Quran dan Sunnah, sedangkan ekonomi kapitalis bersandar kepada akal dan hawa nafsu manusia. Sedangkan akal dan hawa nafsu manusia itu biasanya itu menyalahi syariat gitu ya. Ya, jadi sangat bertentangan sekali. Dan tahu pemilik
bisnis kontemporer ini mengetahui nih perkembangan dunia Islam, kemudian kemajuan pemikiran kaum muslimin itu mulai mulai apa namanya tumbuh hijrah, mulai kesadarannya dia apa namanya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, kepada ketenangan, keberkahan sebagainya. Maka dengan apa si pemilik owner ini kemudian rapat, biasanya bahasa kita ya, rapat ke kepriwe carane men anu apa namanya kita juga jangan kue kita jangan apa jangan hilang kayak gue. Wis lah, jadi lagi pada booming syariah. Wis anu di label bae syariah kayak gitu kan. Nah, yang diutus itu kiai apa bahasanya tokoh-tokoh yang suruh apa kayak gitu kan. Ini lo caranya seperti ini. Tokohnya si Asif Fulanya yang menuju ke misalkan ke MUI gitu, saya suruh ngetesnya gitu ya. Si pemiliknya nggak tahu sama sekali seperti tadi gitu kan, boro-boro ngerti syariah gitu kan, sholat kayak emboy gitu loh, bahasa bahasa kasarannya gitu. Yang disuruh ke sana itu ya ini apa namanya orang-orang yang ini suruh menguji gitu. Setelah itu dia laporkan ke sini, ini udah bisnismu udah seperti ini, sudah dapat ini nih bos. Ini di apa bahasanya ini di ya wis guys kesuwun gitu, wis babar ya udah seperti itu gitu ya. Akhirnya si toko-toko ini jadi bumper apa namanya si owner-owner ini. Nah itu saya kasih tahu itu seperti itu apa namanya zigzagnya seperti itu. Jadilah ini lembaga syariah sudah dikasih ini yang ini. Apakah jenengan lebih bahasanya seperti itu. Kalau kita yang ini kan apakah jenengan lebih apa namanya lebih soleh, lebih hiswaki dan sebagainya. Nah padahal padahal kita harus tahu bagaimana si owner pemilik ini dia mencari label syariahnya itu siapa, apakah dianya yang apa namanya yang kesananya dan kemudian tahu, ataukah dia nyuruh orang ke sana kemudian setelah itu udah di envelope udah bebar selesai gitu kan. Nah seperti itulah yang harus kita tahu, ternyata syariah itu ya hanya jebakan seperti tadi, ibarat lubang kemudian ditutupi. Nah ini loh ditulis di sini syariah, kemudian lama apa berlomba-lomba ke situ, ternyata udah di situ cemplung lagi ke situ. Nah inilah yang terjadi ya. Kalau bahasa ininya yaitu kedok-kedok yang luar biasa seperti tadi, mas-mas, topeng-topeng yang akan menjerat kaum muslimin semakin apa namanya terjerumuskan. Padahal dia kaum muslimin harus dikatakan harus jangan melawan lupa gitu kan. Segera melawan lupa. Kemarin aja ini dengan bank konvensionalnya, dengan konvensionalnya telah mencekik Anda begitu rupa, udah nggak kelengar sebagainya. Sekarang datang dengan muka yang pakai mas yang ini. Loh Anda itu nggak ingat kemarin itu darah dia saja masih ada di dalam pisaunya dan masih menetes, masih datang dengan apa dengan muka yang udah dikatakan inilah penolong saya. Nah inilah yang harusnya pola pikir ini yang apa harus kita jungkir balikan gitu agar dia tersadar itu darah di pisaunya saja masih seger, masih belum apa namanya belum kering sebagainya, menusuk Anda dengan bisnis yang menjadikan Anda stres, menjadikan Anda jungkir balik sikil dari dindas dari sikil, pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, pinggang pegel-pegel, potong pajak, potong penghasilan, potong sama pemerintah lagi gitu kan. Nah sebagainya. Jadi seperti itu. Ya, baik Mas, sebelum dilanjutkan ini ada yang sudah bertanya itu. Baik, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya ya, hukum dari hasil pekerjaan dari pegawai leasing ini bagaimana hukumnya? Jadi perolehan gajinya ketika ada si fulan ya bekerja di lembaga leasing, ini gajinya bagaimana? Nah, kemudian juga ketika misalkan si fulan juga mentraktir ya, misalkan habis gajian ini awal bulan mentraktir. Nah, mungkin sebagai sahabat menerima traktirnya yang kita mungkin jelas sudah tahu bahwasanya uang yang dia peroleh tidak ada sumber lain kecuali dari gajinya dari leasing tadi. Jadi ada dua pertanyaan nih, Bah. Yang pertama tentang hasilnya ya dari bekerja di leasing. Kemudian ini bagi ketika ada orang ini ditraktir yang sudah jelas bahwasanya pendapatan yang bersangkutan memang ya hanya bersumber dari gaji leasing ini. Silakan. Ya. Yang pertama
Yang tersangkut dengan riba itu ada 4. Yang pertama penghutang, yang menghutangkan, yang ketiga saksi, yang kemudian penulis. Nah, pegawai leasing ini termasuk di yang mana? Nah, itu ada termasuk di yang keempat itu. Maka pegawai leasing dalam Islam haramkan kayak gitu kan. Terus solusinya gimana? Solusinya keluar. Cari terus gimana? Ya cari kerjaan yang lain. Jadi bakul cilok, bakul somai atau yang lainnya. Yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram kayak gitu ya. Jangan dibalik. Pokoknya kita harus membalak-balikan pemikiran. Kata orang kan, "Mas, si Kima yang golet yang haram ge angel, apa maning sing halal?" Lah, harus kita jukir balikan yang golet yang halal itu jauh lebih banyak daripada golet yang haram. Nah, itu. Jadi iya, jar haram itu jauh lebih sulit ya. Kalau lihat mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sering dalam film azab di Indosiar gitu ya. Nah, mungkin wis ngerti lah endingnya ya gue apa kalau dia berbuat apa namanya curang akhirnya seperti tadi ketabrak mobil, kemudian kejebur kali dan sebagainya. Yang akhir-akhirnya tuh endingnya tidak mengenakan ya gitu ya. Nah, cuman apakah kita mau siap seperti itu gitu kan? Apakah siap nanti di endingnya kita akan siap bersakit-sakitan? Tentu tidak mau ya. Yang kedua, kalau si Fulan kerjanya di ini gitu kan, kemudian kita ditraktir, ya sebisa mungkin kita apa namanya? Mendingan menolak saja gitu ya. Balik traktir gitu ya. Betul, balik traktir saja karena apa namanya? Kita menghindari sesuatu yang seperti tadi keraguan-raguan itu lebih baik kita tinggalkan. Nah, bagaimana caranya? Ya kita tolak aja lah kayak gitu kan. Atau kita pas waktu bayar, aku mah bayar dewek bahen gitu ya. Nah, itu. Jadi ada keberanian untuk mengungkapkannya. Maaf, saya akan bayar sendiri gitu ya. Kenapa sih? Lah, kalau kita berani ya antum penghasilannya dari sumber dari ini sih. Jadi itu yang disebut dengan sahabat gitu ya. Bukan malah diem saja gitu kan. Sahabat itu seperti itu. Dia mau melakukan apa namanya? Nahi mungkar. Kalau teman lah itu teman-teman kita di ini mungkin dulu teman apa yang penting awet duit ya itu teman gitu. Nah, bukan ya. Kalau sahabat itu orang yang mau selain dalam kebaikan juga mau terang-terangan melakukan nahi mungkar. Insya Allah itulah sahabat yang apa namanya? Yang sejati ya. Sahabat sejati itu yang mau menegur kita ketika salah. Ya, jadi itu dua jawabannya. Yang pertama terlibat gitu ya dari 4 karena dari yang riba itu 4 itu salah satunya terlibat. Ya, tadi jawabannya ya, yang terima kasih atas pertanyaannya. Jadi intinya hasilnya haram ya, bekerja di lembaga leasing. Ya, solusinya ya keluar cari yang halal, insya Allah banyak. Ya, jadi karena tadi disampaikan bahwasanya kalau yang riba itu ada 4 ya yang kena ya gitu ya, Mbak ya. Yang pertama adalah yang ngutangi, yang minjemi, yang pinjam, yang nyatet dan yang menyaksikan gitu ya. Ya, semuanya dosanya sama ya. Ya makanya kalau sahabat sekalian orang lagi transaksi riba, jangan mau jadi saksi ya, tinggalkan ya. Kalau nggak mau mendakwai ya tinggalkan saja, mbok nanti ikut-ikutan. Apalagi sampai mendiamkan tanpa ada niat greget di hati untuk mengingatkan, karena itu adalah transaksi yang diharamkan. Ya minjemin juga ya. Kasihan misalkan ada saudara pengen hutang ke lembaga ribawi, kemudian karena punya sertifikat dipinjamkan, termasuk tidak boleh juga itu ya. Baik. Kemudian juga tadi disampaikan bagaimana ketika kita ditraktir gitu ya. Kalau memang itu jelas bahwasanya memang pendapatnya dari situ gitu ya, dengan catatan jelas ya. Kalau belum jelas ya mungkin dia selain kerja di lembaga ribawi mungkin ada sumber lain, misalkan mungkin kalau itu kita bisa pilih-pilih ya, insya Allah menjadi bahan pertimbangan. Tapi kalau kita sudah jelas bahwasanya memang itu pendapatannya dari situ, lebih baik untuk bisa dihindari gitu ya. Syukur-syukur bisa didakwahi gitu ya. Ya dengan cara yang terbaik gitu kan. Karena juga menjadi hal yang ini ya, Pak ya, misalkan kita sudah bilang anti ribawi tapi ketika diajak sama teman-teman yang kerja di lembaga ribawi kita ditraktir, kita mau, bahkan kalau kita butuh selalu pinjam ke yang itu, nanti jadi kita kurang ya bergeningnya.
Gitu. Jadi itu jawabannya, mungkin semoga bisa eh, terpuaskan atas jawabannya. Baik, selanjutnya ini udah mau jam 7 ya. Ini udah sekitar berapa menit lagi waktunya habis, sudah masuk waktu Isya. Tapi insya Allah nanti di esok hari kita akan lanjutkan kembali karena harus ada hal-hal yang kita juga bahas tentang leasing ini ya. Tidak cukup hanya sekali pertemuan. Mungkin besok silakan yang ingin bertanya boleh di komen ya, di kolom komentar, silakan bertanya di situ. Kalau hari ini malam ini nggak dijawab, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Baik, Abah, gitu ya. Jadi ini udah mau waktu Isya gitu ya. Silakan untuk bisa menyimpulkan tentang leasing dan juga tentang ada yang mengatakan leasing syariah walaupun tidak ada yang namanya haram ya haram, tidak menjadi halal gitu. Jangan dibuat abu-abu gitu. Silakan disimpulkan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, jadi seperti tadi kalau kita sudah memahami sukses itu definisinya adalah kita terikat dengan hukum syara, maka leasing itu adalah haram. Maka leasing adalah cara cepat ya, cara cepat untuk menuju kaya, menuju sukses, dan itu dilarang dalam Islam. Ya, ya jadi seperti itu. Terus bagaimana solusinya? Solusinya tinggalkan. Solusinya segera segera dilunasi gitu ya. Segera dilunasi. Banyak caranya kok. Cara cepatnya banyak kayak kita untuk menyelesaikan problem leasing. Ya. Mungkin sudah banyak konsultan-konsultan yang bagaimana cara menyelesaikan leasing itu gampang. Utang itu jangan dipikir ya, dibayar gitu ya. Di bagaimana caranya ya sekuat mungkin bagaimana caranya jual aset, menaikkan omset dan sebagainya. Nah, yang itu di situ kita sabar ya. Karena memang kondisi ekonomi lagi gini ya, seperti tadi kita bersabar dalam membayar hutang. Seperti tadi punya misalkan leasingnya masih ada 28 kali lagi, 42 kali lagi, ya banyaklah caranya. Silahkan konsultasi dengan tim tim Abah ya. Banyak yang memberikan jurus-jurus langitnya, jurus-jurus itunya yang sudah mengentaskan mereka-mereka yang bisa terbebaskan dari leasing. Ya, baik, terima kasih. Insya Allah esok malam ya kita lanjutkan malam esok ya. Kita akan lagi masih dalam suasana COVID. Semoga cepat selesai, cepat terangkat wabahnya. Insya Allah sudah mau mendekati Ramadan, kurang lebih 10 hari lagi kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Kita selalu berdoa kepada Allah. Ya walaupun hitung-hitungannya sulit, berat ya, tapi ya sebagai orang beriman tetap harus bertawakal, berdoa kepada Allah semoga segera terangkat wabahnya. Baik, rekan-rekan sahabat sekalian ya dimanapun berada, demikian pertemuan kita pada malam hari ini ya. Kalau ada yang belum terjawab pertanyaan, insya Allah pertemuan yang esok hari akan disampaikan karena waktunya terbatas. Dan silakan bagi sahabat sekalian yang ingin ikut berpartisipasi, ingin meringankan beban ya saudara-saudara kita yang terkena dampak dari wabah COVID-19 virus corona ini, ya mungkin para pedagang yang tadinya bisa dagang sekarang tidak bisa dan sebagainya, tukang beca gitu, dan mungkin sudah banyak ya yang kena dampak dari wabah ini. Silakan bisa menyalurkan donasinya di kami dari ATM Yayasan Amaliyah Tanpa Masalah dan Abah Community ya, Abah Hijrah Community, ada kegiatan Al-Fatih Care. Ya, silakan berdonasi disambungkan ya lewat Al-Fatih Care yang beralamat di Jalan Kauman, atau nanti bisa di kolom komen ya bagi sahabat sekalian yang ingin berdonasi, silakan bisa transfer, nanti insya Allah akan kami kirimkan nomor rekeningnya dan nanti akan kami sampaikan ya tasarufnya atau pembagian dari donasi yang sahabat-sahabat berikan ya. Jadi ada yang bentuk masker, ada bentuk sembako dan lain sebagainya yang harapannya bisa meringankan saudara-saudara kita yang terkena dampak dari wabah
virus corona ini yang kita belum tahu sampai kapan. Jadi intinya silakan bagi sahabat sekalian yang ingin berdonasi ya silakan bisa berkomentar ya, bertanya di kolom komen di video ini. Insya Allah donasi dari sahabat sekalian akan kami salurkan kepada yang membutuhkan ya. Dan sekali lagi kami mohon untuk bisa like dan share video ini, semoga bisa bermanfaat bagi saudara-saudara seiman kita. Terima kasih dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah, memberikan kita kesehatan lahir dan batin, dan insya Allah dan mati dalam keadaan ingat, dalam keadaan mukmin, dalam keadaan beringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.